kepercayaan rakyat kepada DPR RI sudah sangat menipis ya, apalagi dengan peristiwa kemarin ya, ketika tanggal 15 Agustus 2025 saat ratusan ya anggota DPR yang ikut rapat tahunan ya di pidato presiden setiap tahunnya yang dimajukan besok tanggal 16 Agustus dan tanggal 15 Agustus itu joget-joget ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Ya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan akan terus membenahi DPR dan akan terus berbenah diri ya, untuk kemudian selalu mendengar aspirasi rakyat, tidak kemudian tuli, tidak kemudian abai dengan protes masyarakat. Apakah ini hanya lip service ya? Kita tunggu saja selanjutnya ya. Bukankah Ibu Puan Maharani ini merupakan ketua DPR perempuan pertama dan sekarang merupakan jabatan keduanya sebagai ketua DPR. Dan sejak pertama periode 2019-2024 kita masih ingat bagaimana DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani mengabaikan protes-protes atau aksi-aksi dari masyarakat. Ya, kita masih ingat pada tahun 2019 saat kita ya DPR rakyat itu menolak revisi undang-undang KPK dan juga revisi undang-undang KPK, rancangan undang-undang KUHP dan juga RUU Omnibus Law. Saat itu memang pimpinan DPR bukan Puan Maharani ya, karena masih dijabat oleh Ade Komarudin bulan September 2019, itu artinya DPR periode sebelumnya. Namun kemudian DPR periode 2019-2024 sudah terpilih ya, dan tinggal menunggu dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 ya. Dan yang terpilih sebagai ketua DPR tentunya Puan Maharani, karena berdasarkan Undang-Undang MD3 pimpinan DPR itu dipilih dari partai politik pemenang pertama, pemenang legislatif urutan 1 2 sampai 1 2 3 4 5 ya, di mana yang pertama partai politik pemenang pemilu legislatif berhak menduduki jabatan sebagai ketua DPR. Nanti tinggal partainya yang memilih siapa yang duduk sebagai pimpinan, dan terpilihlah Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama. Dan saat itu jelas ya, Puan Maharani mengatakan akan segera ya mengeksekusi rancangan undang-undang Omnibus Law yang satu jelas-jelas ditentang oleh para buruh, para kemudian juga mahasiswa. Dengan melihat draftnya saja semuanya mengatakan banyak yang menolak, dan juga undang-undang itu juga tanpa uji ya publik ya, keterlibatan publik. Dan apa yang terjadi begitu tahun 2000 memasuki tahun akhir 2019 ya, saat itu terjadi pandemi yang kemudian meluas sampai ke Indonesia di bulan Maret 2020. Kita tahu di saat terjadi pandemi DPR aji mumpung segera mengebut ya pengerjaan rancangan undang-undang Omnibus Law dan juga rancangan undang-undang KUHP. Dan kita ingat ya, di bulan Oktober tidak sampai bulan Oktober ya, artinya di bulan kalau salah ya Oktober 2020 ya, akhirnya rancangan undang-undang Omnibus Law dan juga KUHP dan lain sebagainya disahkan. Walaupun masyarakat saat itu di masa pandemi yang PSBB juga melakukan aksi, toh tidak kemudian didengarkan oleh anggota DPR. Mereka dengan segera mengesahkannya tanpa kemudian memperhatikan lagi protes dari masyarakat. Dan apakah benar DPR akan berbenah ya? Buktinya Komisi 11 ya, anggota DPR periode 2019-2024 diduga kuat ya menerima dana CSR Bank Indonesia yang nilainya sampai 1 triliun rupiah. Baru ada 2 orang tersangka yang kemudian jadi 2 orang dijadikan sebagai tersangka, yakni Heri Gunawan dan juga Satori ya. Padahal anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 itu ada 51 orang. Dan nama-namanya sudah beredar ya, sudah beredar di beberapa berita dan media, dan sudah juga nama-nama tersebut sudah menyebar di grup-grup WhatsApp ya, bahwa 51 orang itu juga kuat menerima
dana CSR Bank Indonesia yang nilainya 1 triliun. Dan memang yang dijadikan tersangka adalah orang yang menerima paling banyak, yakni Heri Gunawan itu 28 miliar ya, dan Satori berapa gitu, masih di atas 20 miliar ya. Dan nama-nama itu ada tercantum semua ya. Tapi apakah kemudian diproses ya? Bahkan kalau saya Heri Gunawan dan Satori itu terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2024-2029 ya. Apakah kemudian ada pengusutan ya dari DPR? Kan tidak juga ya. Bahkan walaupun sudah tersangka, kedua orang ini belum ditahan. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Inikah yang namanya berbenah? Inikah yang namanya kemudian mendengarkan rakyat dan lain sebagainya? Memang ya, dari awal ya inilah ya menjadi fakta bahwa dari awal ya anggota DPR itu memang membutuhkan rakyat itu hanya pada saat pemilu saja ya. Namun setelah jadi ya mereka tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat ya, karena memang modal mereka saat kampanye itu sangat besar ya. Dikatakan untuk menjadi anggota DPR RI itu minimal 15 sampai lebih dari 15 miliar ya, itu tergantung elektabilitas dan ketokohan atau keterkenalan setiap orang ya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Makanya wajar lah jika kemudian secara logika kalau menghabiskan sampai katakanlah 20 sampai 30 40 miliar, kalau dengan gaji yang cuma 100 juta pun ya nggak bakalan nutup ya. Wajar jika kemudian banyak anggota DPR juga yang kemudian bermain proyek. Kan juga sudah beberapa kali anggota DPR RI tertangkap tangan oleh KPK, kemudian ditetapkan tersangka dan lain sebagainya. Dan apakah janji Puan Maharani ya akan membenahi DPR akan terwujud atau pada ujungnya sama saja ya? Bukankah Ibu Puan Maharani juga di periode sebelumnya terkenal karena sering mematikan mic anggota DPR yang interupsi. Kita lihat saja ya apakah suara rakyat juga nanti di mute di mute juga, dibungkam ya dengan tameng para brimob dan juga pentungan serta mobil rantis ya, kendaraan taktis, atau seperti apa. Yang jelas kepercayaan rakyat kepada DPR RI sudah sangat menipis ya, apalagi dengan peristiwa kemarin ya, ketika tanggal 15 Agustus 2025 saat ratusan ya anggota DPR yang ikut rapat tahunan ya di pidato presiden setiap tahunnya yang dimajukan besok tanggal 16 Agustus dan tanggal 15 Agustus itu joget-joget ria ya, seolah-olah meledek rakyat ya, karena kemudian gaji dan tunjangan mereka naik berkali-kali lipat ya. Termasuk juga bagaimana saat ya apakah Ibu Puan Maharani bisa menjelaskan kok bisa tunjangan beras per bulan anggota DPR mencapai 12 juta per bulan? Apakah layak ya? Itu beras model apa ya yang kemudian dibeli 12 juta per bulan ya? Ini nggak masuk akal ini benar-benar. Kalau 12 juta untuk 1 tahun ya kita memaklumi lah ya, maklumi. Tapi 12 juta per bulan. Dan sebenarnya kalaupun kemudian klarifikasi yang terbaru 200.000 per bulan untuk kemudian beras seharga 20.000 ya per kilo, katakanlah beras premium itu sudah mendapat 10 kilo. Karena memang tuh anggaran beras untuk 1 orang sudah sangat cukup ya, 1 bulan 10 kilo, yaitu kalau orang yang makannya banyak sekalipun sudah cukup ya, sudah cukup. Ini luar biasa. Ini sampai 12 juta ya, semua pun akhirnya terbelalak di saat yang sama rakyat ya mendapatkan beras Raskin Bulog ya, itu bahkan ada yang sudah tidak layak untuk dimakan, bahkan diberikan ke ayam saja itu ayamnya menolak ya, nggak mau makan. Demikian kita lihat janji Ibu Puan Maharani akan terus berbenah DPR, apakah hanya lip service untuk menurunkan tensi ya dari amarah rakyat yang sudah meledak, atau seperti apa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.